Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pranaja Servis HP. Oke, kita jumpa lagi di video kali ini. Nah, kebetulan sekali di sini ada HP atau mesin dari Nokia 206 ya. Dan di sini kasus awalnya tidak bisa baca kartu memori ya. Nah, setelah saya cek sebelumnya, di sini ada pin yang sudah patah ya, atau kuningan dari pinnya sudah patah, menyebabkan HP ini tidak bisa baca memori ya. Oke, ini bentuk dari kanibalan atau konektor ya, slot memori. Yang lain saya ambil ya dari kanibalan. Nah, di sini sudah saya lepas untuk penutupnya. Yang perlu diperhatikan di sini ada per ya atau kuncian. Begitu kita masukkan dari kartu memori, jika ini tidak berfungsi, maka secara otomatis kartu memori tidak bisa terbaca ya. Nah, jangan sampai di sini untuk pernya rusak atau tidak berfungsi ya. Oke, nanti kita akan pasang setelah ini sudah saya cabutkan dari bangkean atau kanibalannya. Oke, di sini udah saya lepas ya untuk konektor memori yang sudah rusak ya. Mungkin secara paksa ya memasukkan memori menyebabkan dari pin yang ada di konektornya menjadi patah ya. Oke, kita lihat di sini di PCB-nya setelah saya lepas menggunakan blower. Di sini ada bagian pin yang ikut tercabut ya. Di pin nomor 5 di sini sebelahnya ground ya. Di sini masih ada sisa sedikit untuk jalurnya. Di sini bisa dipastikan jika tidak terbaca atau tidak ada nilai, bisa kita jumper ke salah satu komponen yang ada di atasnya ya. Oke, selanjutnya kita coba memasang dari konektor yang baru ya, yang sudah saya ambil dari kanibalan. Di sini yang perlu kita perhatikan, penutupnya dilepas ya, supaya nanti bisa mempermudah kita untuk melakukan pemasangan atau kita solder setelah penutupnya dibuka ya. Ini supaya tidak mempersulit kita untuk melakukan penyolderan ya di bagian kaki-kakinya. Nah, setelah saya zoom di sini untuk konektor memory card-nya di sini, tujuannya saya membuka dari penutup penutup yang sudah saya perlihatkan tadi. Nah, di sini supaya nanti di saat kita melakukan solder di bagian kaki-kakinya supaya kita lebih mudah ya. Nah, di sini sudah saya solder di bagian kaki-kakinya ya. Dan inilah cara cepat untuk memasang konektor memory card ya atau kartu memori. Usahakan jangan sampai di bagian pernya hilang ya atau rusak, karena di saat pernya hilang atau tidak berfungsi, maka secara otomatis kartu memori tidak bisa terbaca ya, kecuali kita mengganjalnya pakai kertas ya. Oke, di sini saya solder kembali di bagian kaki-kakinya. Jika sudah nempel, baru kita tutup kembali ya. Jangan lupa berikan plug ya, supaya mempermudah kita untuk melakukan penyolderan di bagian kaki-kakinya. Jika dirasa sudah nempel, baru kita bersihkan lagi ya sisa plugnya, baru kita mulai lagi penyolderan jika tidak menempel ya. Oke, saya rasa di sini sebaiknya saya tambahin lagi
eh, atau solder kembali ya, supaya lebih kuat di kaki-kakinya. Oke, sekarang kita ukur dulu dari nilai resistansi ya di konektor memory card ya, atau kartu memori. Di sini untuk APO digitalnya saya setel di setelan buzzer ya. Kemudian kita ukur di satu-satu kakinya ya, satu persatu untuk pin yang ada di konektor memory card ya. Dan di sini sudah dipastikan semua keluar nilai ya, nilai resistansi untuk jalurnya. Di sini sudah dipastikan semua keluar kecuali yang ground ya. Oke, sekarang kita tutup kembali. Nah, setelah kita buka baru kita pasang atau tutup kembali. Di sini jangan sampai terbalik ya untuk penutupnya. Usahakan dulu untuk penutup ini dilepas supaya mempermudah kita melakukan penyolderan ya, atau pemasangan dari konektor memory card ini ya. Kita presisikan dulu di pinggir-pinggirnya, baru kita solder lagi ya, supaya tutupnya lebih kuat ya. Sebenarnya kasus ini tidak perlu saya upload ya, tetapi berhubung di sini ada yang belum tahu mungkin ya cara pemasangan untuk konektor kartu memori ya. Oke, sudah saya solder di bagian pinggir-pinggirnya. Saya rasa sudah cukup kuat ya. Dan sekarang saya tes masukkan kartu memori ya. Nah, di sini untuk kuncian atau pairnya sudah berfungsi ya. Jadi yang saya bilang tadi, jika pair ini tidak berfungsi, maka secara otomatis kartu SIM tidak bisa terbaca ya, atau tidak bisa terdeteksi. Oke, sekarang sudah saya pasang LCD-nya, kemudian saya coba ya. Di sini saya pasang dulu untuk mesinnya di casing belakang ya. Baru kita coba untuk kartu memorinya ya, apakah setelah saya ganti bisa berhasil atau tidak ya. Tadi kan sudah kita lihat ada jalur yang ikut terangkat ya di bagian pinnya, apakah bisa berfungsi. Oke, saya rapikan kembali karena di sini perlu saya kencangin untuk bautnya ya. Jika masih belum terbaca di kartu memorinya, barangkali ada jalur yang putus ya. Jika ada yang putus baru kita lakukan penjemperan ya. Oke, langsung saja di sini saya coba memasukkan kartu memori. Nah, di sini langsung saya pasang baterainya, kemudian coba saya nyalakan ya. Nanti kita akan sama-sama lihat apakah kartu memori sudah bisa terbaca ya. Jadi kasus awalnya di sini tidak bisa baca memori ya. Saya fokuskan untuk melepas dari konektor yang sudah rusak ya. Dan setelah saya berhasil, ada jalur yang ikut terangkat ya. Oke, kita pergi ke file berkas ya. Di sini sudah terbaca untuk kartu memorinya.
Oke, sebagai pembuktian di sini coba saya cabut untuk kartu memori ya. Di sini coba saya keluarkan biar lebih jelas ya. Nah, begitu saya keluarkan di sini secara otomatis tidak ada nama dari kartunya ya. Begitu saya pasang secara otomatis juga langsung terbaca ya. Oke, jadi pemasangan kartu memori atau slot kartu memori sudah berhasil ya. Oke, di sini sambil saya scan ya untuk pemutaran MP3-nya. Yang jelas di sini sudah bisa terbaca untuk kartu memorinya. Di sini sambil kita tunggu saja apakah bisa tampil untuk isi dari file memorinya ya. Oke, di sini sudah ada lagu dari kartu memori, jadi bisa dipastikan sudah terbaca ya. Nah, di sini sudah bisa memutar musik ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan saja bisa bermanfaat. Dan saya akhiri saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.